bahas di sini, Lekesan, sebentar Bang Suma, Lekesan. Aku cuma, kenapa saya menyampaikan tadi? Karena ini adalah poin-poin yang saya catat dari Bang Suma. Jadi saya tapi justru kamu itu melakukan eksegesis terhadap ajaran Islam. Kelihatan Anda kepanasan gitu loh. Ini yang saya sampaikan ini. Saya hanya mirroring. Yang saya sampaikan ini. Silakan Bang Suma, monggo Bang Suma, monggo. Terlalu banyak kalian itu makan makanan haram yang diharamkan Yesus, soalnya nggak bisa diam. Tuh, dengarkan. Saya nggak makan babi Bang, silakan Bang. Berarti Anda melanggar ajaran Paulus kalau gitu. Tidak usah at home, silakan Bang. Saya nggak ada at home, silakan. Ya, jadi gini, yang saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah kutukan Tuhan kepada Bani Israel. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Anda itu agama Kristen yang lahir dari rahim ahli kitab, makanya Anda baca Matius 23 nomor 15. Agama apa yang didirikan dan yang dibentuk oleh ahli kitab? Islam ke, Kristen ke. Anda ada di situ. Lalu kemudian kepada Putri PowerPoint tadi, ya, saudara mengatakan bahwa kenapa harus bersunat? Karena orang Yunani itu dulunya tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Kenapa? Karena alasannya mereka itu tidak bersunat. Coba Anda baca di dalam kitab Yehezkiel, ya, Yehezkiel 44. Di situ sangat jelas dikatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Jadi seandainya orang Kristen sekarang ini yang ada di Indonesia hidup di Israel, kalian tidak boleh masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi. Paham ya? Karena kalian itu dianggap najis. Oke, itu yang pertama. Kemudian, Anda membawa tentang persembahan darah. Orang-orang dahulu termasuk Yesus memerintahkan kaumnya, Bani Israel, bukan bangsa Goyim, ya, bukan bangsa Goyim, tapi kaumnya, untuk mempersembahkan hewan. Baca Matius 8 nomor 4. Ini sudah masa Yesus. Yesus pun masih mengajarkan umatnya untuk melakukan penebusan, pengorbanan, penyembelihan, persembahan, sama seperti persembahan Musa. Persembahan manusia ini ajaran dari mana rupanya? Nah, terkait dengan persembahan hewan, Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Hajj ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahima. Itu jelas itu. Ya, jadi setiap umat, kata Allah, telah Allah syariatkan penyembelihan hewan, bukan penyembelihan anak manusia, apalagi nggak izin sama ibunya, anak semata wayang lagi. Lalu kemudian Anda mengatakan, kasihilah Allahmu. Hai, ya, kalau Anda mengasihi Allah, Anda tidak akan mengikuti Paulus. Karena dengan mengasihi Allah, manusia Bani Israel itu wajib hukumnya mentaati segala perintah Tuhan yang ditorehkan di dalam hukum Taurat. Mau dalilnya? Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Allah. Dengan cara apa? Melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Jadi kalau Anda tidak mentaati segala ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, lantas Anda mengatakan Anda mengasihi Tuhan, Anda jatuh di dalam kondisi kemunafikan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Sekarang Anda justru mengaminkan orang yang mengatakan perintah, ketetapan, dan aturan Tuhan itu adalah sampah. Anda pengikutnya. Oke? Makanya Yesus mengatakan, waspadalah terhadap serigala yang nyamar seperti domba. Kalian seakan-akan mengaku sebagai pengikut, bahkan lahir di rahim Yahudi. Sedangkan Ulangan 30 nomor 11,
Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Mana hukum Taurat yang sukar untuk Anda lakukan rupanya? Yang mana? Hah? Tidak ada larangan poligami di hukum Taurat. Nggak ada. Mempoligamikan Tuhan itu yang ada, tapi Anda perhatikan, bukan cuma 2, malah 3. Jadi lucu Anda semua ini ya. Ketika Anda mengatakan bahwasanya Islam, bohong. Islam tidak pernah mengatakan datang untuk kemudian sebagai agama yang lahir dari rahim Yahudi. Nggak ada. Justru kedatangan Islam itu dikarenakan perbuatan bangsa-bangsa terdahulu, umat terdahulu yang selalu tegar tengkuk terhadap perintah Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan harus ada korban, harus ada ini dan itu, pahami 2 Samuel 12 nomor 13, Daud itu dihapuskan dosanya bukan dengan korban hewan, bukan dengan darah, tetapi dengan bertaubat. Dengan kata lain, bahwasanya Daud alaihissalam dosa-dosanya diampuni oleh Allah hanya dengan bertaubat. Jadi tidak ada itu kurban-kurban manusia. Lalu kemudian ketika Anda membaca Amsal 10 nomor 2, Amsal 11 nomor 4, di situ sangat jelas dikatakan bahwa dosa bisa dihapuskan dengan bersedekah, dengan berinfak, bukan dengan cara menganggap Tuhan datang dalam rupa manusia mati di atas tiang salib. Itu nggak ada itu. Lalu kemudian apalagi Anda mengatakan tentang tongkat Yusuf. Apa-apaan tongkat Yusuf? Taurat aja Anda imani. Yang benar itu tongkat estafet kerajaan akan diberikan kepada bangsa lain. Ketika bangsa lain itu diantaranya, di tengah-tengahnya ada oknum yang kemudian diangkat oleh Tuhan untuk menjadi oknum yang membawa hukum-hukumnya kepada bangsa-bangsa. Baca Kejadian 49 nomor 10. Ya, tongkat kerajaan Yehuda tidak akan berpindah dari kakinya kecuali dia yang berhak sudah datang. Siapa yang berhak itu? Dia yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukum-hukum Tuhan. Yang Anda ajarkan sekarang bukan hukum Tuhan. Ajaran kasih yang bagaimana itu? Ajaran kasih menurut hukum Tuhan, mentaati perintahnya. Sementara ajaran kasih yang Anda anut menganggap perintah Tuhan itu adalah sampah, kutukan. Dan ini Yesus tidak pernah ajarkan. Malah Yesus mengatakan terkutuklah dia orang banyak ini karena mereka tidak mengenal hukum Taurat. Kemudian ketika Anda mengatakan dosa Anda itu ditebus dengan di Islam begini dan begono, harus berbuat amal kebajikan. Saya katakan kepada Anda ya, di dalam 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2, Anda bebas melakukan dosa apa saja. Mau melakukan apapun bebas Anda itu. Jangan malu-malu. Jangan Anda menutup mata dengan dalil yang ada di kitab saudara. Jangan lagi Anda mengatakan saya tafsir. Ya, karena ketuhanan Yesus juga itu hasil dari tafsir. Bukan hanya tafsir, bahkan itu adalah hasil daripada konsili ketuhanan Yesus itu. Jadi jangan mengatakan kamu hanya menafsir, kamu salah, konteksnya nggak ngerti loh. Yesus anak Maria kau tuhankan itu emang ada ayatnya? Tidak ada. Itu hanya imani saja berdasarkan penafsiran asal semaunya Anda saja. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara yang saya katakan tadi. Matius 23 nomor 15. Siapa rupanya yang kemudian mengajarkan sebuah agama Kristen ini? Orang Arab? Ahli Quran? Ahli hadits? Atau ahli kitab? Orang Arab atau orang Farisi yang mengajarkan ajaran Kristen? Baca tuh Matius 23 nomor 15. Agama yang dibentuk oleh ahli kitab itu agama apa? Islam atau Kristen? Nah, agama yang dibentuk oleh ahli kitab itulah yang 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Kenapa? Tengok aja diri Anda. Kemudian ketika Anda mengatakan Yesaya 31 nomor 31, di situ perjanjian lamanya adalah hukum Taurat. Cobalah gunakan akal sehatnya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Oke? Dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir.
perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang dimaksud perjanjian lama di situ adalah janji Tuhan kepada Bani Israel agar Tuhan membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Dan Tuhan akan membimbing mereka, menyelamatkan mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengingkari, mereka tidak pernah bersyukur, mereka tidak pernah taat kepada perintah Tuhan. Mereka tidak pernah menganggap bahwa apa yang ditorehkan oleh Musa terhadap mereka itu adalah pertolongan Tuhan. Itu yang mereka ingkari. Ya, lalu kemudian di ayat 3-3-nya, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhannya, perjanjian barunya, dengarkan baik-baik. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Tuhan Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi di situ tidak dikatakan aku akan menaruh surah-surah Paulus di dalam batin mereka. Kagak, catat baik-baik. Perjanjian baruku, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku. Taurat, jangan lagi kamu pelintir. Oh, Taurat yang dimaksud di situ Bang Suma adalah mengimani anaknya datang mati di atas tiang salib. Bohong. Tidak ada orang yang bisa kamu bodohi di luar kaummu sendiri. Kalau di luar kaummu itu nggak bisa. Ya, dan Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 31 nomor 34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil mengenal aku, mengenal aku dan mereka akan menjadi umatku. Oke, dan di situ dikatakan demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka. Mengampuni, bukan menebus. Paham ya? Bukan menebus, tetapi mengampuni. Yang dikatakan menebus itu baca Keluaran 29 nomor 14. Itu namanya menebus, mengampuni. Bani Israel mengambil lembu, mengambil dagingnya, mengambil kulitnya, mengambil kotorannya, lalu membakarnya. Itulah kemudian Tuhan menghapuskan, mengampuni dosa mereka. Bukan Tuhan menjadi sapi, lalu kemudian dibunuh. Bukan. Jadi Tuhan hanya meminta ambil lembu, dagingnya, kulitnya, taiknya, bakar, itulah penebus dosa. Aku yang akan menghapuskan, aku yang akan mengampuni. Tapi lakukan prosesi itu. Tetapi dalam agama Anda, Tuhan yang datang masuk ke rahim manusia, keluar, begitu dewasa, dibunuh. Itu yang Anda ambil untuk kalian jadikan sebagai penebus dosa. Data di dalam kitabnya orang Yahudi. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka, bukan sebab aku akan menebus. Menebus itu kepegadaian, bukan kepada Tuhan penebusan itu. Jadi Tuhan hanya mengajarkan untuk menebus dosa itu dengan hewan kurban. Yesus mengajarkan menebus dosa dengan penyembelihan persembahan Musa, Matius 8 nomor 4. Tapi persembahan mati di atas tiang salib, anak Maria sematawayang, ya, yang dibesarkan dengan susah payah, kalian jadikan sebagai tumbal untuk dosa-dosa kalian. Itu yang ngajarin sopo. 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2, anak-anakku yang terkasih, janganlah engkau berbuat dosa. Tetapi jika engkau berbuat dosa, jangan khawatir, sebab ada Yesus sebagai pendamai dosa-dosa kita. Bahkan bukan cuma dosa kita, tapi juga dosa dunia. Ini ajaran sopo iki. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Ya, Yesus mengajarkan bertobat, 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 bertobat. Bukan seperti Roma 10 nomor 9 nomor 10. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang kau katakan itu kau imani sepenuh hati, maka engkau akan diselamatkan. Iki jalan dari mana toh? Iku jangan asal enak dewe. Nggak pernah diajarkan oleh Yesus. Yesus ajarkan, jika engkau ingin memperoleh hidup, taatilah segala perintah-perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhan itu? Bukan di surah Paulus, bukan di surah Lukas, bukan di surah Markus, tapi adanya di hukum Taurat. Makanya Yesus mengatakan, sebelum
langit dan bumi lenyap, setitik pun hukum Taurat tidak bisa dibatalkan. Sekarang Anda percaya siapa? Yesus atau Paulus? Yesus atau Paulus yang Anda percaya? Maka Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan. Asyhadu. Bang Suma, Oke, silakan. ada sekitar